Halo semuanya, gue Deka, dan selamat datang di konten Gaming Test alias konten siksa HP untuk episode pertama kita nih. Dan korban pertama kita sekarang udah ada Poco M6 Pro nih ya. Kemarin udah sempat kita unboxing dan udah sempat kita review juga yang cukup lengkap, kalian bisa cek videonya. Dan sekarang kita mau fokus untuk performa nih, alias main game, oke? Nah, untuk speknya mungkin kalian, gua anggap udah tahu ya, dan sekilas saja, untuk skor Antutunya sendiri, HP ini tuh skornya ada di angka 438.000 ya. Untuk speknya sendiri dia pakai MediaTek Helio G99 Ultra. Kita lihat aja deh. Nah, oke, chipsetnya Helio G99 Ultra, terus untuk RAM-nya di 8 GB. Dan untuk storage-nya ini yang 256 GB. Ya, oke. Oke, langsung aja ya kita coba tes main game. Ini untuk FPS-nya udah aktif, terus stopwatch-nya kita aktifin dulu. Oke, kita langsung coba main Genshin Impact ya. Untuk suhunya, kita coba ya. Oke, sebelum main suhunya segini. Nanti kita bandingin ya. Setelah main beberapa saat, beberapa menit, kira-kira bakal kayak gimana suhu dan performanya. Oke, sini teman-teman ada yang ngikutin Genshin juga nggak nih? Soalnya gue lumayan ngikutin, tapi beberapa hari ini lagi lagi nggak login nih, udah beberapa hari ini. Sampai udah lupa sekarang tuh lagi bannernya siapa ya. Oke guys, ini kita udah masuk ke gamenya, terus kita lihat settingan dulu deh. Ini lupa kemarin tuh di setting apa ya. Kok waktu sih. Oke, pengaturan grafik. Oke nih ya untuk settingannya. Dia di medium, sedang, terus FPS-nya nih ya, coba kita 60 deh. Kita coba ini di 60 nih, kira-kira dapat nggak? Kalau waktunya coba ya, gue lebih suka siang sih. Entah kenapa, kalau siang tuh pemandangannya lebih bagus gitu. Nggak ngaruh sih. Cuma gue kalau main Genshin pasti langsung dibikin ke siang gitu. Oke, ini di medium 60 fps. Lihat ya, fps-nya yang nggak dapet sih di 60, dia 30-an stabilnya ya. Tapi ini kita belum berantem sih, ini kita nyari musuh dulu deh, coba. Kita sambil ini ya, daily mission deh. Ntar, gimana sih? Soalnya biasa main di ini, di PC, sekalian main pakai mobile tuh agak kagok gitu. Oke, ini kita cobain ya. Kalau lagi berantem, FPS-nya turunnya sampai berapa nih? Tadi kan di 30-an stabilnya. Nah, ini 30-an nih. Kalau lagi jalan-jalan gini di 30-an tuh. Wah, ini darahnya udah sekarat semua ini. Ngehel dulu kali ya. Ntar kita ngehel dulu ya. Oke, ini musuhnya. Ini misinya lawan musuh nggak ya? BTW, sorry ya guys kalau misalkan agak berisik, soalnya ini studio kita di pinggir jalan banget. Padahal ini udah malam loh, udah hampir jam 12 malam. Loh, mana ini? Ini kah? Oh, daily mission ini bukan yang berantem nih. Nggak apa-apa deh, ini dulu ya. Oke, ini baru 3 menit, tapi udah berasa hangat nih. Tapi masih normal sih. Oke, ini kita sambil jalanin daily mission. Kalau ngobrol-ngobrolnya udah kena di 40 tuh. Ya, soalnya nggak ngapain sih. Nanti kita coba nyelam ke dalam laut nih. Ini kita lagi di fountain soalnya kebetulan. Kita
Coba nyelam. Nah, masih lancar, kena di 30-an juga IPS-nya. So far ini enak loh, maksudnya di HP ini main Genshin terbilang enak. Wah, tapi sempat ngedrop tadi di 19 IPS-nya. Oke, ini mana sih barangnya? Agak kagok ya main pakai HP. Udah kebiasa main di PC. Di PC main pakai joystick juga nggak bisa loh. Maksudnya gue nggak bisa main pakai joystick gitu. Udah kebiasaan pakai keyboard. Oh ini. Oh ini nih. Ininya harus di. Oke. 1 2 satu lagi 3. Oke. Nggak kena. Lah. Nah ini dia. Set. Oke. Kotak tenggelam. Ini biar ngebut gimana sih? Oh gitu. Biar menangnya cepet. Kalau karakter Fontaine enaknya bisa begitu tuh. Bisa kayak lumba-lumba. Set. Nah. Kayak mana tadi dia? Nah ini dia. Coba habis ini kita cari daily mission yang ada berantemnya nih. Kita lihat. Kalau misalkan, oh nggak bisa, serahkan. Oh, jaringannya nih. Bentar. Oke guys, ini kita udah lanjut lagi ya. Tadi agak gangguan sinyalnya. Oke, sebentar kita terangin dikit kali ya. Oke, udah terang belum? Udah ya, cukup ya. Oke, nah oh ya, ini ada yang kelupaan. Sebenarnya ini bisa kita aktifin game boostnya ya. Coba game turbonya kita boost dulu deh. Siapa tahu bisa lebih tinggi nih FPS-nya. Oke, kita lihat untuk daily mission yang lain yang berantem di mana ya? Nah, harusnya di sini nih. Coba kita lihat. Nah, harusnya mana sih? Nah, harusnya ini berantem nih. Oh, ini dia lawan ginian nih. Ya bener ini kan. Oke, kalau lagi berantem FPS stabil di 20-an. Ya nggak kena tadi. Jadi lama deh. Loh, kemana? Oke. Oke, bisa dilihat ya tadi game boostnya kan kita aktifin ya. Pas berantem itu stabilnya di 20-an sih. Aduh, sinyalnya lagi agak ini nih. Lagi jelek di sini. Apa deh. Oke, ini 10 menit udah kita mainin, coba kita cek suhunya ya. Soalnya udah mulai berasa agak panas. 37 ya. Tadi kan 35 ya sebelum main. 10 menit kita pakai main, dia naik suhunya di 37.
Oke, kita lanjut untuk daily mission yang lain. Kita kelarin dulu aja ya. Daily mission ini di bawah air ya. Oke, so far gimana nih menurut kalian? Di performa segini kayaknya masih cukup cukup bisa dimainin sih. Kalau kalian nggak terlalu mentingin kualitas grafik sih, ini udah oke sebenarnya. Maksudnya yang penting bisa main gitu. Lah kok nggak kena? Nah, terus mana lagi nih? Daily mission-nya itu bukan sih? Oh iya bener ya. Ah, kok berubah? Ini harusnya. Nah, oke, kita udah kembali. Sorry ya, tadi sinyalnya lagi jelek banget di sini, sinyal wifi-nya. Lah kok mati semua nih. Oke, isi selesai. Satu lagi nih. Satu lagi di mana ya? Agak puyeng nyarinya. Dari HP gini. Oke, ya ini deh. Oke, kurang lebih udah 15 menit kita dikit lagi main. Dan ini emang berasa udah panas sih sebenarnya. Oke. Tapi pada mati ya. Kita dulu. Nyari patung deh, kita hidupin dulu nih. Mana ya? Ini. Kita hidupin dulu karakternya. Daripada mati soalnya. BTW ini binarnya lagi siapa ya? Oh, Chiori ya. Oh iya, kemarin udah nyobain. Tapi kayaknya nggak tertarik sih. Soalnya dia tuh karakter Geo ya. Masalahnya nggak terlalu pakai karakter Geo. Karakter Geo yang gue pakai itu cuma Zhongli doang udah. Lebihnya nggak terlalu suka sebenarnya. Soalnya udah tergoda sama Arcelino kayaknya di patch selanjutnya ya. Kayaknya sih keren kayaknya. Mudah-mudahan nggak kayak Harbinger yang lain tuh. Yang agak ngebadut. Kayaknya sih keren itu. Yang Arcelino. Arcelino apa siapa sih namanya? Ya itulah pokoknya Harbinger yang di Fontaine tuh kemarin. Agak lupa namanya. Oke. Di sini kalau lagi berantem memang stabilnya di 20-an FPS-nya, bahkan turun di bawah 20 malah. Aduh. Bentar. Oh, udah. Oke, coba ya kita turunin grafiknya nih, kayaknya agak kasihan sih. Tapi yang namanya nyiksa HP harusnya kita siksa aja ya. Tapi kita pengen tahu nih dia rendah deh. Kalau rendah coba di 60. Dia tetap terlalu berat sih. Ya, tapi cobain aja ya. Kita coba aja. Oke. Ini kita buat di rendah. Nah, dia stabil 30-an tuh. Ya. 40 malah. Jadi kayaknya paling rekomendasi itu di rendah sih ya. Tapi nggak terendah banget sih. Kalau terendah tuh agak jelek grafiknya.
Ini kita laporan dulu si ini ya, si Catherine. Kita laporan. Oke, udah mau 18 menit. Coba kita cek lagi suhunya. Masih di 37 sih. Ya. Nah, tapi di bagian kameranya ini agak panas di daerah sini nih. Udah nyentuh ke 39 tuh. Baru sekitar mau 20 menit kita main, suhunya udah lumayan agak hangat sih emang. Oke, masih kita lanjut ya. Kita ngapain lagi nih? Tadi daily udah. Kita ngedomain dulu deh. Kemarin itu lagi nyari, kita bikin kondensat dulu. Udah dibikin ya? Udah ada 5. Nggak kepake-pake, sayang banget, soal beberapa hari ini nggak login. Kemarin tuh lagi cari artefak yang di gurun, yang ini. Nah, kita mau main Hyperbloom, cari artefak buat ini, buat Cookie Shinobu ya. Mau main Hyperbloom soalnya artefaknya ada di sini. Terakhir nih ya, kita coba ngedomain. Tadi di setting terendah, nggak terendah ya, tapi di rendah ya. IPS-nya ini kena di 40-an loh. Tapi emang soal grafik nggak bisa berharap lebih sih. Kita coba nanti pas berantem. Di grafik rendah kita dapat berapa IPS-nya? Sebenarnya ini juga udah main Hyperbloom sih, tapi pengen nyoba main Hyperbloom pakai tim lain. Pengen nyobain Alpha Hitam, soalnya sayang punya Alpha Hitam tapi nggak kepake gitu. Aduh, malum ya, Noveletnya masih cengol soalnya. Jadi dia bisa ke distract kalau lagi elemental skill, apa lagi charge attack. Kita bisa lihat ya, untuk FPS dia kena di 40 malah, jadi udah lumayan oke nih lagi berantem. Jadi lancarnya itu di grafik rendah ya. Oke, kita lihat dapat nggak nih. Nah, nyari ini susah banget, nyari ininya. Baru deh. Oke deh, untuk Genshin Impact kita udah mainin 20 menit. Kita lanjutin nggak nih? Kita lanjutin sampai setengah jam deh ya. Kita lihat nanti setengah jam kira-kira rincian performanya gimana. Nanti kita cek juga suhunya ya. Oke, ini kayaknya bakal gua skip aja. Nanti kita langsung lihat untuk rangkumannya ya, performa ketika main Genshin. Oke guys, ini udah sekitar 30 menitan ya kita coba pakai main Genshin. Sekarang kita mau cek lagi suhunya. Masih stabil di 39 ya. Untuk bagian sini di 37. Hitungannya belum yang terlalu panas sih, 39 masih normal sebenarnya kalau dipakai main game. Jadi udah oke sih sebenarnya nih, 30 menit dipakai main Genshin. Suhunya terbilang normal sebenarnya gitu. Jadi dibilang yang panas juga enggak ya, tapi dibilang adem juga enggak sih, tapi masih ada di batas normal gitu, belum yang terlalu panas. Oke,
Oke, sekarang kita lihat ya untuk detailnya. Tadi selama kita main Genshin, oke, kita lihat sini. Nah, untuk rata-rata IPS ya, kita dapat di 31 IPS-nya. Oke, ini bisa kita lihat ya untuk detail-detailnya. Jadi udah terbilang, oh ini ya, maksudnya udah terbilang oke. Di Poco M6 Pro ini untuk main Genshin, meskipun grafik kita jangan berharap dapetin 60 fps ya. Karena ya kita tahulah itu game lumayan berat. Oke, untuk datanya dan untuk IPS-nya sekali lagi kita rata dapat di 31 ya rata-ratanya. Cuma tadi tuh kita sempat keluar masuk ya, yang pertama ini kita pakai settingan di medium juga sebenarnya di 30-an sih rata-rata, tapi tadi kita mainnya sebentar sih. Tadi sempat keluar karena jaringannya ngaco ya. Tapi kurang lebih di rendah dapatnya segini. Itu di settingan grafik rendah tadi di low ya. Kurang lebih untuk Genshin Impact dapatnya di 30 fps. Jadi ini udah terbilang oke loh. Udah bagus lah kalian yang ada rencana pengen fokus main Genshin Impact gitu, tapi budget rendah gitu. Maksudnya nggak terlalu tinggi, budgetnya di 3 juta. Ini udah oke banget. Oke, lanjut. Sekarang kita coba main Character Street ya. Ini game yang lumayan berat juga ya. Jadi di sini kita nggak banyak main game. Kita cuma main beberapa game aja yang dirasa gamenya itu lumayan agak berat gitu. Salah satunya Genshin Impact dan Character Street ini gitu. Dan fun fact-nya, di Poco X6 Pro yang Antutunya sampai jutaan, dia belum bisa main ini loh. Ya, kalian bisa lihat di video review Poco X6 Pro ya. Oh sorry, di video unboxing-nya, reviewnya belum selesai. Di video unboxing kemarin gue coba main ini di Poco X6 Pro, tapi dia ternyata nggak bisa gitu, nge-lag parah. Kayaknya sih bukan dari spek, tapi dari dukungan ini ya, mungkin belum support gitu, entah chipset yang belum support, entah OS-nya. Dia kan udah Hyper OS ya. Gue rasa kayaknya dari Hyper OS-nya dia belum optimal. Belum terlalu dioptimasi untuk game ini kayaknya gitu, soalnya kan itu HyperOS masih baru gitu ya. Mungkin gitu, semoga aja kedepannya ada updatean baru biar bisa lancar main ini. Soalnya ini game lumayan bagus loh, dari segi grafis ini lumayan bagus. Oke, kita udah masuk ke game ya. Sekarang kita lihat untuk settingan grafiknya. Di sini kita dapatnya di 3 sih, di angka 3 nih, di tengah-tengah hatinya mungkin di medium lah ya. Terus FPS-nya kita pasang di tanpa batas, unlimited. Kita coba keliling-keliling nih. Jujur gue nggak terlalu ngikutin game ini sebenarnya. Biasanya nginstal game ini kalau buat ngetes HP aja gitu. Oke, untuk FPS-nya emang rendah sih, lihat. Dia dapat 16 doang, duh sedih. Ini game berat banget, soalnya emang grafiknya bagus tuh ya, lihat. Lihat grafiknya, gokil lah. Ini kita coba balapan deh. Ini mungkin cara balapannya di sini ya. Gimana ngeremnya? Ngeremnya, oh nih. Mundur. Oh ini mundur. Nah, ini kita coba balapan ya. Oke. Kita balapan sama siapa? Apa, oh waktu kali ya? Nggak ada musuhnya ya? Tadi nggak dibaca dulu sih, tadi balapan apa ya? Udah nggak apa-apa deh. FPS-nya naik di 20-an, oke. Ini kita kemana? Oh astaga. Ternyata salah jalan. Ngeliatin FPS-nya mulu jadi salah jalan tuh. Belok. Ini gila, ini bagus sih grafiknya loh.
Padahal ini grafiknya masih di medium tadi ya, di angka 3 ya. Aduh, susah juga ya. Makanya penasaran ini game kalau misalkan grafiknya di rata kanan, sebagus apa gitu. Pengen nyoba, salah jalan lagi. Udah ya. Pengen nyoba di Poco X6 Pro gitu ya, yang speknya udah tinggi. Ternyata support dia. Mundur mana sih ini ya? Gitu doang tadi. Oh, tadi kayaknya balapan sama waktu kali ya. Coba nih kita kesini ya. Ada petunjuknya nggak sih? Petunjuk arahnya? Oh ada. Oke. Kita jalanin questnya nih. Kita jalanin cerita. Soalnya itu ada ceritanya. Mirip-mirip kayak Need for Speed Heat ya. Kalau di PC sempat main kemarin. Itu juga gokil sih grafiknya. Dapat diskon di harga murah di Steam. Cuma 100 ribuan kalau nggak salah. Oke, mana nih? Ini bisa ngemodif mobil juga nggak ya? Soalnya belum terlalu jauh mainnya. Kalau bisa gokil sini. Wah, ini baru balapan nih. Dan mobil lawannya udah keren-keren. Karena bisa menang nih. Oke. Berempat doang nih. Udah jelas ketinggalan ini mah. Langsung turbonya dah. Oh, ini temannya nih mobil hitam. Minggir lo, minggir. Kita main barbar aja dah. Ternyata mobil lawannya nggak secepat yang kita kira. Dari tampilannya sangar banget, ternyata segitu doang speednya. Ini temennya di depan nih. Tuh, kekejar ternyata. Oke. Belok. Oke, ini sambil bisa kalian lihat ya, untuk FPS-nya emang menyedihkan sini. 20 aja nggak nyampe kalau lagi balapan gini. Rata-rata di 15, 13. Jangan-jangan ini game lebih berat dari Genshin. Nanti kita cek untuk suhunya nih, tangan gue udah mulai kepanasan soalnya. Apalagi di bagian kamera kayaknya lumayan panasnya nih. Aduh, celakaan coy. Gila. Langsung kekejar. Posisi 4 nggak tuh? Ya jauh. Ini turbonya nggak berasa. Sumpah nih turbo nggak berasa dah. Jauh ini mah. Ya udah finish. Belum ya. Udah finish masih di depan. Posisi 3 nih. Udah. Ampun dah. Mau finish di depan pakai nabrak. Suwe. Astaga, itu garis finishnya. Kita nabrak di garis finish. Ampun. Udah lah. Gila, ini garis finishnya loh. Ditabrak. Coba kita cek suhunya nih. 39,8. Oke. Belum kena di 40-an, masih aman lah.
Ini kita udah pakai selama 40 menitan ya. Mau nyoba balapan lagi nggak nih? Tapi berat banget sih ini. Kita coba ke next game aja deh. Ini kita lihat dulu untuk recordnya. Kita tadi kurang lebih 10 menit ya kita main. Tuh cuma di 18 doang FPS-nya. Ya nggak berasa sih, emang maksudnya apa ya, dibilang bisa nikmatin gamenya dengan baik juga enggak. Jadi mungkin harus diturunin banget grafiknya ya, tapi jadi jelek banget gitu. Jadi kayaknya di Poco M6 Pro ini, sorry to say, kayaknya untuk main Car Street agak kurang bisa kita nikmatin dengan baik sih. Jadi kayak apa ya, experience-nya agak kurang gitu. Oke, itu untuk Car Street. Jadi sekali lagi sorry to say, di Poco M6 Pro kayaknya kurang bisa nikmatin game itu. Terakhir kita main Asphalt 9 ya. Kalian kalau ada rekomendasi game lain yang mau kita mainin untuk disiksa nih HP-HP ini, langsung coba komen di bawah ya. Soalnya jujur gue nggak terlalu gamer di HP banget gitu ya, jadi kurang tahu gitu game-game di HP itu apa yang lagi hype gitu, lagi bagus-bagusnya, yang cocok buat maksudnya buat dites ya. Kalau cuma Mobile Legends, PUBG kayaknya kita nggak bakal mainin, soalnya itu game umum banget dan secara performa kayak hampir banyak HP pun udah bisa handle gitu. Jadi kita cari game yang agak berat gitu. Oke, ini kita mainin Asphalt 9, ini pun baru banget nih mainin nih. Kalau ini mainnya cuma balapan doang. Kalau si Car Street tadi kan dia sistemnya open world ya. Open world terus lumayan bagus juga grafiknya sih. Kita dapat map yang lumayan luas tadi. Kalau si Asphalt 9 kan cuma balapan-balapan aja. Dan kita pun cuma ngegerakin driftnya doang gitu. Kita cuma ngedrift. Nah, kita cuma ngedrift terus pakai turbo. Tuh. Nah ini masih tutorial ternyata. Kita ngedrift untuk dapetin ini ya, turbonya. Hancur nggak tuh ditabrak. Ntar dulu. Grafiknya belum kita ini ya. Apa deh coba ya. Belum dilihat tadi grafiknya. Tapi ini stabil di 30-an sih FPS-nya ya. Tuh. Bisa muter nggak tuh? Gokil. Finish tuh. Kalau Asphalt 9 tuh apa ya, cepet, tracknya tuh nggak terlalu jauh dan gampang gitu untuk juara satunya. Tadi juga sebenarnya udah mau juara satu itu gara-gara nabrak mobil, apalagi di finish tadi nabrak tiang lagi, enak banget itu. Oke, mana ya grafiknya? Coba kita setting dulu. Game setting, sound and display. Nah, ini ya. Frame rate-nya kita coba di 60 deh. 60, terus default high quality. Ini cuma high quality sama default aja, coba di high quality. Kira-kira dapat nggak deh di 60? Oke, kita harus reboot dulu ya. Kita reboot dulu. Oke, kita masuk lagi. Oke, ini kita udah masuk lagi ya. Tadi grafiknya habis kita atur lagi. Berasa lebih smooth loh. Tapi ini masih di menu ya. FPS-nya kena di 100-an tuh. Tapi ini belum main. Kita lihat kalau udah balapan.
Masih mulus. Di sini masih mulus. Cus. Lancar. Lancar guys ternyata. Mantap. Lancar. Ini artinya nih game nggak terlalu berat ya. Harusnya nggak terlalu berat ini game. Tapi grafiknya bagus loh. Keren loh ini asli. FPS-nya stabil di 119 tuh. Gokil. Aduh, nggak muter. Stabil FPS-nya berarti Asphalt 9 lancar nih. Udah finish. Oke. Ternyata lancar banget ini main game ini. Sangat recommended Poco M6 Pro untuk main game ini ya. Tapi untuk dua game tadi, Genshin sama Car Street, Genshin masih oke lah. Genshin masih oke, tapi si Car Street tadi bisa dibilang nggak kurang recommended sih ya. Agak kurang banget itu. Soalnya tadi rata-rata FPS dapatnya di bawah 20 ya. Coba kita lihat lagi nih. Wow, ternyata bentar. Asphalt 9-nya nggak record ternyata, tapi tadi kurang lebih udah lancar lah ya. Udah ketahuan udah lancar, tapi tadi kita lihat lagi coba si karakter itu tadi cuma di 18 doang FPS-nya rata-rata. Kalau Genshin itu dapat di 30-an. Ya, dan ini terakhir ya, kita cek suhunya. Udah stabil sih, soalnya tadi game tadi nggak terlalu berat. Tapi suhu tertinggi tadi kita pas coba main game itu di 39,8 ya. Dan yang itu artinya masih masih stabil sih, masih oke. Masih bagus gitu. Oke, kurang lebih segini deh untuk konten gaming test kita kali ini. Nanti kalian kalau misalnya ada rekomendasi untuk ngetes pakai game yang lain, kalian coba komen di bawah ya. Coba komen di bawah kira-kira game apa lagi yang cocok untuk dimainin untuk ngetes performa HP. Soalnya gue emang agak kurang ngikutin game HP ya. Dan menurut kalian gimana nih untuk kesimpulan dari Poco M6 Pro ini? Kira-kira di angka 3 juta performanya gimana nih? Tadi udah kita lihat ya performanya untuk main Genshin, main Car Street, dan main Asphalt 9. Untuk dua game berat yang awal, Genshin bisa dibilang kesimpulannya cukup bagus. Buat kalian yang nggak terlalu peduli sama kualitas grafik ya, itu udah oke sih. Maksudnya udah bisa kita nikmatin gamenya gitu. Tapi kalau untuk Car Street jujur agak kurang bisa dinikmatin gamenya gitu. Karena dengan FPS cuma rata-rata 18 FPS doang tadi, kayak agak kurang gitu ya. Tapi kalau kalian mau maksain main nggak apa-apa sih. Tapi suhunya tadi udah lumayan hampir nyentuh 40 tuh. Ya tapi selama masih di bawah 40 masih aman lah. Oke, thank you ya udah nonton. Sampai ketemu lagi di video gaming test selanjutnya. Sampai ketemu lagi di korban siksa HP selanjutnya. Oke, thank you. Bye-bye guys.